Anablepo. Renungan firman Tuhan yang ingin saya bagikan adalah lanjutan dari renungan-renungan pada waktu 2 hari yang lalu dan hari kemarin. Dan pada saat ini adalah bagian terakhir dari cerita tentang Bartimeus yang buta. Ayat yang akan saya bahas saat ini, saya ambil di ayatnya yang ke-50 sampai ayatnya yang ke-52. Sebelumnya Bartimeus sudah mendengar bahwa Yesus telah memanggil dia untuk datang kepadanya. Di ayatnya yang ke-50, ini adalah tindakan pertama ketika Bartimeus mendengar bahwa Yesus memanggil dia. Ayat yang ke-50 dikatakan, lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tindakan pertama yang Bartimeus lakukan pada waktu dia mendengar bahwa Yesus memanggil dia adalah menanggalkan jubahnya. Mungkin bagi kita, jubah itu tidak terlalu penting. Jubah itu tidak terlalu berarti. Tetapi bagi seorang Bartimeus, jubah ini sangat berarti bagi dia. Fungsi jubah bagi Bartimeus adalah sebagai berikut. Yang pertama, jubah sebagai tempat bernaung pada waktu hujan. Jubah ini adalah tempat berteduh di waktu terik panas matahari membakar. Jubah ini adalah selimut di waktu malam. Jubah adalah tempat roti. Itu adalah tempat makanan ketika ada orang yang berkasihan untuk memberikan dia makanan. Jubah itu adalah tempat perbendaharaannya. Jubah adalah tempat koin, tempat uang ketika ada orang yang merasa tergerak hati untuk memberikan sumbangan kepadanya. Jadi kita melihat di sini, jubah bagi Bartimeus adalah segalanya yang dia miliki. Dan tindakan pertama yang dia buat ketika Yesus memanggil dia adalah dia menanggalkan satu-satunya barang berharga. Dia menanggalkan satu-satunya harta berharga yang dia sudah punya saat ini. Kenapa? Karena Bartimeus memiliki iman yang besar bahwa anak Daud, Mesias yang dia sembah, Mesias yang akan dia tuju, sanggup memberikan lebih daripada jubah yang dia sudah punya saat ini. Ini adalah iman luar biasa dari seorang yang buta. Ada pelajaran yang berharga yang Tuhan ingin berikan kepada kita dari pengalaman kehidupan iman Bartimeus. Pelajarannya adalah pada saat ini begitu banyak umat yang mengaku percaya Tuhan. Ada begitu banyak pengikut Kristus yang sudah terlalu nyaman dengan jubah yang mereka sudah pakai saat ini. Ada begitu banyak umat Tuhan yang sudah terlalu nyaman dengan jubah yang sudah kita miliki. Sampai-sampai kita takut untuk melangkah lebih dekat kepada Tuhan. Kita sudah terlalu nyaman dengan jubah yang sudah kita punya saat ini. Kita terlalu nyaman dengan jubah yang kita sudah pakai saat ini. Dan kita takut kehilangannya. Seolah-olah Yesus tidak sanggup menyediakan dan memberikan kita jubah lebih daripada yang kita sudah punya saat ini. Bartimeus dan imannya menegur kita. Iman seorang yang buta dan miskin ini menegur kita bahwa di depan sana ada Yesus, juru selamat kita, yang sanggup memberikan lebih daripada jubah yang sudah kita punya saat ini. Kenapa kita takut untuk melangkah kepadanya? Kenapa kita takut untuk setia kepadanya? Kenapa kita takut untuk hidup lebih dekat dengan dia? Pelajaran yang lain yang Tuhan ingin bagikan kepada kita adalah di ayatnya yang ke-51. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, ina anablepo. Rabuni, my master, supaya aku dapat melihat. Kata ina anablepo memberikan indikasi bahwa pada waktu yang lalu Bartimeus itu pernah tidak buta, dan pada saat ini dia ingin supaya Yesus mengembalikan lagi penglihatannya. Kata anablepo ini adalah kata yang sama yang digunakan di dalam Kisah pasal 9 ayatnya yang ke-12 dan ayat yang ke-17. Di dalam Kisah 9 ada cerita tentang Saulus waktu semangatnya berkobar-kobar untuk membunuh umat Tuhan di Damsyik. Dalam perjalanan ke Damsyik dia bertemu dengan Yesus dan cahaya Yesus kemudian membuat dia jadi buta.
waktu dia menumpang di rumah Yudas di jalan yang lurus, Tuhan kasih penglihatan kepadanya bahwa akan ada seorang yang bernama Ananias untuk datang dan kemudian menumpangkan tangan kepadanya supaya dia dapat melihat kembali. Dan di dalam Kisah pasal 9 ayatnya yang ke-17, Ananias datang kepada Saulus dan berkata bahwa Tuhan telah menyuruh aku kepadamu supaya kamu dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Jadi kata yang digunakan sini supaya dapat melihat lagi adalah kata anablepo. Dan di dalam Markus pasal 10 ini, Bartimeus memohon supaya Tuhan mengembalikan lagi penglihatannya. Ada satu pelajaran yang menarik di sini. Mungkin kita tidak seperti Bartimeus yang buta secara fisik, tetapi mungkin mata kerohanian kita telah dibutakan dengan dunia ini, telah dibutakan dengan cinta, telah dibutakan dengan pekerjaan, telah dibutakan dengan jabatan, dibutakan dengan harta, sampai kita melupakan Tuhan, sampai kita tidak mencintai Tuhan sepenuhnya. Pada saat ini, sebagaimana yang dilakukan oleh Bartimeus, mari kita datang kepada Yesus. Rabuni, my master, Tuanku, tolong kembalikan penglihatan saya. Ina anablepo, anakmu ini sudah terlalu jauh darimu. Saya sudah terlalu buta saat ini. Saya sudah tidak dekat dengan Tuhan. Saya sudah tidak dekat dengan Engkau. Tuhan, tolong kembalikan penglihatan saya. Dan ketika Yesus mendengar permohonan kita ini, hatinya akan tergerak oleh belas kasihan dan tangannya akan bergerak untuk menjamah kebutaan kita. Matius pasal 20 ayat 34. Poin terakhir yang ingin saya bagikan kepada kita saat ini adalah di ayat 52 bagian terakhir. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Jamahan Tuhan menjadikan Bartimeus ini sebagai pengikutnya. Jamahan Tuhan membuat Bartimeus mengikuti Tuhan dalam perjalanannya. Demikian juga dengan kita. Apabila Tuhan menjamah kita, apabila Dia menjamah kerohanian kita, akan menjadikan kita sebagai umatnya, akan menjadikan kita sebagai murid yang setia, akan menjadikan kita sebagai pengikutnya yang setia. Jamahan Tuhan akan menjadikan kita sebagai anak-anak Tuhan yang akan mengikuti Dia kemana saja Dia pergi. Tuhan Yesus